aku yang berjudul Hu, maka gema itu adalah sebuah wujud yang ada di antara kosong dan hening. Kosong dan hening adalah suatu kodrat usul dari sebuah kodrat bernama aku. Tetapi aku bukanlah sesuatu yang kosong dan aku bukan sesuatu yang hening, tapi aku adalah sesuatu yang ada di kodrat kosong dan hening. Dalam hal ini yang dikatakan bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu jiwa yang dinamakan aku pada jiwaku sendiri. Aku dalam jiwaku adalah orang yang mendapatkan kekuatan diri aku dan mendapatkan sentuhan kepada aku dengan jiwanya, hati nurani dan naluri batinnya, sehingga orang yang mencintai usul dirinya adalah sesuatu yang awal yang bernama aku. Untuk mendapatkan itu ada ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh sesuatu wujud, kita sebut dengan dia. Dia adalah sesuatu yang tidak boleh kita beri nama, tetapi dia ada dan mutlak. Dalam hal ini diberikan sesuatu jalan untuk mendapatkan aku hanya dengan kekuatan sebuah batin abadiku. Batin abadiku ini yang disebut dengan napas. Sementara aku ada di dalam batin abadi itu sendiri. Maka barang siapa yang mengatakan aku adalah usul dari aku atau diri, itu dinamakan Tuhan. Akulah Tuhan yang bersemayam dalam napas. Napas adalah kodrat dari Tuhan, sementara aku adalah yang bersembunyi di dalamnya. Kalau aku yang sudah bersembunyi di dalamnya, berarti akulah Tuhan dari jiwaku. Untuk jiwa ini bisa mendapatkan aku, tentulah dia harus mengerti apa maksud dari napas. Napas adalah sesuatu tajalli batin abadi yang bisa mengantarkan kepada sesuatu, yaitu aku. Jiwa adalah sesuatu yang mutlak yang bisa mendapatkan aku, yaitu jiwaku sendiri. Dikala napas ini dikatakan dia naik atau ditarik oleh sesuatu wujud, berarti dia telah menarik kehadiran aku. Dan apabila dia meniupkan napas, sesungguhnya dia telah mengirim jiwa itu kepadaku. Dan ini akan terjadi dalam satu pertemuan dalam titik yang kosong. Titik yang kosong di sini adalah satu yang tidak lagi bernama, tidak lagi dalam sebutan, tetapi dalam suatu kesatuan. Satu kesatuan inilah yang disebut tidak terhingga. Dalam hal ini mencapai kosong di antara dua aku. Aku pada aku yang bernama dan aku pada jiwaku. Nah, ini harus bisa bertemu dan dipertemukan di dalam suatu kekosongan di antara dua wujud. Wujud pertama aku adalah yang di dalam napas. Wujud yang kedua aku adalah jiwaku. Dan bagaimana jiwaku bertemu dalam titik kosong yang ada di antara dua napas. Dua napas ini dikatakan sesuatu yang dinapasi. Aku sebuah jiwa. Jiwa itu tidak bernapas. Jiwa itu bukan sebuah napas, tapi jiwa itu yang dinafasi. Begitu juga aku. Aku juga bukan sebuah napas dan tidak juga dinapasi, tapi aku ada sebagai jalan dari napas menuju aku. Hanya napaslah yang bisa. Sesuai apa yang pernah aku katakan dalam satu kodrat dari kutsiku, dikala kauni masih aku sampaikan. Disinilah dikatakan man arofa nafsahu. Bagaimana kita bisa mengatakan nafasu? Man arofa nafasu. Nah, nafasu adalah napasku. Nah, sementara wakot aroha illahu, dan dia adalah Tuhan, itu adalah aku. Orang yang mengenal napasnya, maka Tuhannya adalah aku. Tapi kalau dia tidak mengenal napasnya, maka dia tidak tahu siapa aku. Dalam hal ini perlulah suatu naluri dan pekerjaan yang dilakukan oleh napas tersebut semata-mata adalah tajalli. Apabila seseorang
menarik napasnya, maka dia adalah menarik kehadiran aku. Dan apabila dia mengeluarkan napasnya, maka dia telah mengirimkan jiwanya kepada titik satu pertemuan, disebut dengan titik kosong atau titik fana. Dikala seseorang itu sudah bebas dari segala pengaruh, itu kosong namanya. Baik pengaruh hati, perasaan, akal, jiwa, itu kosong. Yang kedua, dia tidak terpengaruh lagi dengan kata-kata dan suara dari manapun. Nah, itu dinamakan hening. Jadi bukan kita harus diam, tetapi tidak terpengaruh lagi dengan segala kata-kata. Dan tidak terpengaruh lagi melihat segala yang zahir. Artinya sudah kosong dan hening. Tetapi dalam masa kosong dan hening tadi, di situ diam-diam ada jiwa yang berdiri. Jiwa itu tidak bisa kita bayangkan seperti apa, tapi pasti ada. Siapa yang mau dikatakan tidak ada jiwa? Tidak ada yang mau, kan? Semua pasti punya jiwa. Tapi kita tidak bisa menggambarkan jiwa, karena jiwa itu adalah kekuatan naluri yang paling dalam. Nah, di saat kita ada di kosong, di jiwa di situ, dan tidak boleh penyebutan lain, hanya jiwa, jiwa dan jiwa yang ada pada kekosongan dan keheningan tadi. Dan jiwa ini memiliki kekuatan rindu dan kasih sayang, yang mana dia dibuat dari sebuah cinta dari aku yang bernama aku tadi. Inilah bagaimana jiwa ini tenggelam dalam tarikan. Dia menarik sesuatu yang dikatakan aku di dalam nyawa, di dalam napas atau batin abadi, supaya dia naik dengan panggilan sampai pada jiwa. Disitulah dia mendapatkan pertemuan jiwa dengan pemilik jiwa. Nah, ini yang paling harus dipakai, rasa, perasaan, hati. Karena aku tidak bisa dipanggil tanpa cinta. Kenapa? Karena kamu terbuat dari cinta bernama mahabbah. Mahabbah adalah cinta yang aku zahirkan berupa zahir. Tetapi zahir itu tidak bernama. Tapi zahir itu boleh dipanggil dengan kasih sayang. Rahmanir Rahim. Rahman adalah yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Rahim, yang dicintai. Artinya pengasih dan penyayang. Aku kasihi zahirku, dan aku sayangi jiwa itu. Maka terlihatlah dalam hal ini bagaimana jiwa ini mengundang dengan kecintaannya, dengan tarikan napas, dengan menarik. Tetapi tidak perlu kita berkata ini dengan mulut, ini dengan hidung, tidak perlu. Mulut, hidung itu milik hewan juga ada, ya. Kita tidak perlu bahas itu. Dengan jiwa kita mendatangkan aku kepada jiwaku. Nah, ini yang paling penting. Kalau itu sudah kita paham, maka begitu napas dilepaskan, disusul oleh jiwa itu, disusul ke dalam satu pertemuan. Nah, disitulah nanti getaran yang sangat kuat akan mengguncang kita. Nah, di situ, ya, saatnya aku bertemu dengan kerinduan hatiku sendiri, jiwaku sendiri bertemu. Di saat kita menghadirkan aku dan memberikan jiwa, dipertemukan di dalam suatu makom yang dinamakan makom azali, di mana di situ pertemuan yang abadi. Jadi di situ bagaimana kita bisa mempertemukan? Ditarik dengan napas, dikeluarkanlah jiwa dan dipertemukan dalam satu titik, yaitu kosong. Di mana di situ telah bertemu aku dengan jiwaku. Nah, di situ akan menimbulkan suatu getaran yang sangat luar biasa. Tetapi tentu dengan hati nurani dan jiwa-jiwa cinta kita. Kenapa? Karena kita dibuat dari mahabbah. Tidak mungkin datang tanpa cinta. Karena makanya
Ya Rahman, Ya Rahim. Kita terbuat dari kasih sayang. Kasih sayang itu kalau disatukan namanya mahabbah. Ya. Maka dikatakan perjalanan napas adalah perjalanan sesuatu batin abadi. Batin abadi itu adalah Tuhan. Bagaimanapun kita, kalau batin abadi ini sudah betul-betul mengalir ke jiwa dan ke seluruh tubuh, maka kita dimanapun kita berada, Tuhan itu ada bersama kita. Di dalam Tuhan ada akulah yang menjadi Tuhan. Gitu. Jadi bagaimana kita menarik? Pertama kita harus menarik napas, sebuah batin itu masuk ke dalam jiwa dan mengalir ke dalam semua diri jiwa dan tubuh kita. Setelah itu baru menghadirkan aku dengan menarik napas, mengeluarkan napas, menghadirkan jiwa. Disitulah kita setelah batin abadi itu mengitari kita, pertemukanlah jiwa dengan aku di dalam batin itu. Tentunya dengan syarat memang dengan mahabbah. Begitu. Paham? Alhamdulillah. InsyaAllah Buya saya terima Buya wahyunya. InsyaAllah. Subhanallah. Jadi Izin, tidak bisa dilakukan tanpa kecintaan kita kepada sejatinya. Diri yang sejati itu adalah sebuah wujud sesuatu yang tidak bernama. Tetapi sejatinya diri sudah bernama dari hu. Hu yang terlihat adalah mahabbah yang dinyatakan. Rahmanir Rahim. Jadi tidak ada namanya, itu nama kasih sayang. Tetapi yang tidak terhingga, tidak terlihat, itu adalah di sejati. Dan itu harus didapati. Kenapa? Karena semua pulang kepada aku. Ingat itu. Jadi semua yang berasal dari aku akan kembali kepada aku. Jadi orang yang tidak bisa masuk ke dalam napasnya untuk bertemu dengan aku, maka dia tidak akan berkumpul dengan keluarganya di dalam aku. Ingat itu. InsyaAllah ya. Bisa satu lagi ya. Silakan. Perbedaannya hati nurani dan naluri ya. Naluri dengan hati nurani. Hati nurani ini adalah jiwa yang betul-betul hakiki, perasaan yang paling dalam. Itu hati nurani namanya. Nah, naluri ini adalah termasuk rasa, pandangan, itu naluri namanya. Rasa, pandangan, itu naluri. Tapi kalau hati nurani memang hati yang tidak berdusta, hati yang hakiki, betul-betul dari hati kita ingin mengalami bagaimana ini titik akhir penguasa aku dari atas segalanya. Untuk apa semuanya? Tidak ada artinya tanpa aku. Maka puncak aku inilah dibutuhkan keseriusan, kesungguh-sungguhan yang paling dalam. Karena tidak bisa dicapai dengan cara apapun kecuali datangnya dengan kecintaan dan kerinduan kepada dirinya yang sejati. Itu. Makanya ada jiwa sunyi. Apa yang dimaksud jiwa sunyi? Yang dimaksud jiwa sunyi adalah jiwa yang tidak merespon kiri kanan dunia. Ya, apapun bentuknya dia tahu tapi tidak diresponnya, biasa saja. Ya berarti jiwanya sudah sunyi, tidak mau lagi menerima bisikan-bisikan duniawi yang merusak jiwanya. Nah, itu. Man arafa nafasu bakot aroha illahu. Ingat pesan saya itu. Ya. Kalau di dalam iman beda lagi kan? Man arafa nafsahu bakot aroha rabbahu. Itu di dalam iman. Ya. Nah, gitu. Tapi kalau di dalam kajian aku, kaji tertinggi adalah napas. Orang yang tidak kenal dengan napasnya,
maka bukanlah aku Tuhannya. Nah, gitu. Insyaallah ya. Silakan. Subhanallah.